Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini ya, setelah kemarin membahas transformasi Fourier, sekarang kita akan membahas mengenai transformasi Fourier discrete. Jadi ada discrete-nya ya, karena ada discrete-nya maka titik-titiknya tertentu, jadi ada samplingnya. Tapi sebelum membahas masalah transformasi Fourier discrete, kita akan membahas dulu tugas yang kemarin udah saya kasih ya. Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama ya, Hz sama dengan 1/Z. Ini kayaknya salah nih ya. Yang pertama adalah min dulu ya. Oh ini di bagian jawabannya benar nggak nih min? Ini kenapa ada kotak-kotaknya nih? Jawabannya benar kayaknya ya ini. Alah, ini malah keluar kotak-kotak. Bentar, kita hilangin dulu kotak-kotaknya. Nah, jadi ini sebenarnya benar ya, bahwa harusnya adalah minus ya, bukan plus. Ini salah soalnya, salah nulis mungkin ya, nggak masalah lah. Oke, pangkat min J omega dikurang 0,9 1 per cos omega ditambah dengan J sin omega min 0,9. Min 0,9 nya pindah ke depan, jadinya cos omega min plus J sin omega, betul. Kemudian respon magnitudnya tinggal dimutlakan. Setelah dimutlakan jadi 1 per mutlak dari 1 per cos omega min 0,9 plus J sin omega. Maka akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat hasilnya 1 ya, per akar dari cos omega min 0,9 kuadrat ditambah dengan sin omega kuadrat. Ya, ini udah betul. Kemudian arkestan 0/1, ini hasilnya adalah 0 ya, min arkestan sin omega per cos omega min 0,9, jadinya min sekian ya. Ya, ini udah betul. Kemudian masuk ke tabelnya, ini juga tadi saya udah ngecek, ini benar ya. Di gambar juga sudah betul, yang ini juga sudah betul. Ini tinggal dicari pada saat respon magnitudnya adalah 0,2 pi, maka omeganya sekian, maka dicarikanlah respon magnitud dan respon fasanya. Maka ini akan yang di depan magnitudnya akan dikalikan dengan respon magnitudnya dan fasanya akan ditambahkan dengan respon fasanya. Itu juga yang belakangnya ya. Ini kalau yang ini 0 omeganya adalah 0,3 pi. Ketemu respon magnitud, ketemu respon fasa. Respon magnitudnya dikalikan dengan magnitudnya 4, fasanya ditambah dengan fasa yang 0,3 pn nya ini ya. Ini udah betul. Nah, giliran yang sininya inilah yang masih salah ya. Polnya, kalau pol P dikurang 0,9 sama dengan 0 ya. Oke, ini benar. P sama dengan 0,9. Nah, ini tiba-tiba kenapa ada P sama dengan 1? Ini yang salah itu di sini ini. Padahal kalau nulisnya cuman P sama dengan 0,9 itu sudah betul. Terus zeronya dapat Z plus 1 sama dengan 0. Ini dapat dari mana? Ini zeronya tuh nggak ada ya harusnya ya. Nah, karena nggak ditanyain juga sebenarnya nggak usah jawab ini, bisa. Nah, terus tahu filternya dari mana? Tahu filternya ya dari sini. Kemarin kan saya juga udah menjelasin tuh. Cek deh di video saya yang sebelumnya. Jadi pada saat omeganya 0 itu tanda bahwa frekuensinya adalah frekuensi rendah. Saya tulis nih, saya kasih keterangan. Di sini adalah frekuensi rendah.
Kemudian pada saat pi frekuensi tinggi. Nah, maka untuk menentukan itu filter apa, itu dilihat dari dari 0 sampai dengan pi ya. Frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Yang di sini frekuensi tinggi dilewatkan dikalikan 10. Yang frekuensi tinggi, frekuensi rendah dikalikan 10, frekuensi tinggi dikalikan 0,5. Kan sangat kecil sekali ya kalau dibandingkan dengan 10 ya. Setengah sama 10 kan jauh banget. Jadi yang dilewatkan ini adalah frekuensi yang rendah. Maka ini termasuk low pass filter. Ya, ini benar. Tapi alasannya bukan karena melihat dari pole ataupun zeronya, tapi melihat dari sininya. Nah, kemudian selanjutnya, karena saya belum membahas ya peran pole itu gimana. Nanti kalau udah saya bahas peran pole, baru nih bisa dari pole dan zeronya, maka didapat ini bisa. Tapi karena belum dibahas, maka yang perlu dilihat adalah dari sininya. Kemudian yang ini ya, ini Z sama dengan 1 per Z plus 0,9, 1 per E pangkat J omega plus 0,9, betul. 1 per cos plus J sin omega ditambah dengan 0,9, ya 0,9 ini pindah ke depan ya, jadi cos omega plus 0,9 plus J sin omega, benar. Dimutlakkan jadinya ya bedanya cuman tadinya minus, yang di atas, yang di bawah jadi plus. Ya di akar. Ini akarnya kenapa malah hilang ya? Ini kalau kayak gini jadi salah nih malah nih. Oh, karena mau ngitung yang atas satu ini ya. Jadi ini harusnya tetap ada akarnya ya. Kalau nggak ada akarnya ya ini jadi salah nih. Terus respon fasenya. Jadi dicari fasa dari respon fasa atas dikurang sama respon fasa bawah. Nah, yang atas arcestan 0/1 dikurang dengan arcestan sin omega per cos omega plus 0,9. Nah, hasilnya yang sini 0, yang sini tetap jadinya min arcestan sin omega per cos omega plus 0,9. Ya bedanya cuman yang A min, yang di B itu sininya plus ya. Ini tinggal dimasukkan ke tabel, saya udah kasih tahu cara cepatnya ya. Tinggal masukin semuanya, beres. Terus tinggal gambar. Setelah digambar hasilnya yang di 10 justru ada di pi ya, dan yang di 0,5 ada di 0. Nah, maka kalau dilihat dari 0 sampai ke pi, maka ini termasuk filter yang, jadi udah saya tulis belum ya? Oh, ini belum tulis ya. Jadi ini filternya adalah filter LPF. Kemudian yang bawah ini adalah filternya adalah APF. Sekali lagi yang dilihat adalah dari 0 sampai dengan pi ya. Itu sudah cukup mewakili filternya, karena ke sana itu hanya dicerminkan saja. Nah, ini salah ini kan. Jadinya low pass filter ya kan, karena bukan berdasarkan pole atau zero, tapi lebih utama kalau dilihat dari respon magnitudenya, maka dia akan lebih pasti ini. Dan ini polnya sudah benar min 0,9, nggak perlu ada lagi ini nggak perlu nih. Ini kenapa jadi min 1, ini malah jadi salah. Ini juga nggak ada ya. Oke, itu contoh salah satu tugas dari teman-teman kalian. Kita lihat yang ini nih. Kita lihat yang ini. Ini benar ya. Sudah sampai ini benar. Sampai ke sini benar ya. Min arcestan sin omega per cos omega min 0,9. Ini juga gambarnya sama ya tadi ya. Sama nggak? Sama ya. Benar, ini sudah benar, ini juga benar, ini juga benar. Nah, kalau yang ini
zeronya, zero itu nggak ada ya, karena ini sudah positif yang di atas 1, maka untuk bisa membuat ini 0 maka ini yang di bawah harus sangat besar sekali, maka supaya bawah sangat besar sekali, bawah harus tak hingga, jadi ini nggak ada ya. Polnya ini sudah betul 0,9. Nah ini mending nih, polnya benar. Kalau yang tadi pol dan zeronya salah. Sama juga yang ini bawah, zeronya salah dan polnya sudah betul ya, ini mending lah ya. Kemudian ada lagi ini yang salahnya cukup banyak nih kalau yang ini. Nah kalau yang ini sebenarnya perlu lebih teliti aja, bahwa kalau sudah sampai sini udah benar ya. Soal nomor 1 itu yang positif atau yang negatif sih, sama aja lah ya, bolak-balik lah ya. Tapi kalau positif ya lanjutkan positif, di sini plus positif. Nah ini harusnya akarnya adalah nggak dipisah tapi jadi satu akar sini ya. Gara-gara ini maka respon magnitude di sini salah, gambarnya juga salah, akhirnya semuanya salah ya. Jadi salah dimulai dari sini nih. Harusnya yang sini adalah akarnya nyambung dari cos omega ditambah dengan 0,9 kuadrat ditambah dengan sin omega kuadrat ya. Akarnya jadi 1. Nah terus saya mau bahas yang ini. Justru yang E nya dilihat dari grafik respon magnitudenya saat omega 0 bernilai 0,5, sedangkan pada saat omeganya sama dengan pi maka bernilai 10, maka termasuk band pass filter. Nah kita lihat nih, jadi ini kalau ngelihat caranya dia benar, cuman karena ada step yang salah jadi salah ya. Tapi kita akan lihat nih, kalau gambarnya seperti ini ya, maka kita buat gambar nih, anggaplah di sini ada garis threshold ya. Nah kemudian kita buat berarti ada 2 cutoff ya, cutoff yang di sini dan cutoff yang di ini. Frekuensi yang di antara cutoff ini berarti akan ini thresholdnya, yang di atas dilewatkan, yang di bawah tidak dilewatkan. Yang di atas berarti yang di antara 2 ini akan di stop ya. Maka ini termasuk filter yang filter apa? Filter band stop atau pas. Yang di tengah di stop berarti band stop filter. Ya, ini caranya sudah betul, cuman karena sedikit salah di sini, ini jadi salah hasilnya. Ya nggak apa-apa, salah mumpung masih di tugas ya, bukan di kuis atau mungkin di ujian. Ini kesempatan kalau yang udah salah di sini. Alhamdulillah, oh jadi tahu nih harus hati-hati di sini gitu ya. Kemudian yang di soal selanjutnya ya, ini dia bilang bahwa ini band stop filter. Kita lihat gambar respon magnitudenya. Ini ternyata salah juga karena sama ya, akarnya dipisah. Harusnya akarnya adalah digabung jadi 1 nih, panjang. Nah kalau misalnya ini ada garis threshold ya, yang di bawah threshold di stop, yang di atas akan di stop, maka ada 2 frekuensi cut off. Yang di antara frekuensi cut off ini akan di stop dan yang di sisanya akan dilewatkan. Berarti kan yang di tengah-tengah di stop ya, sama band stop filter. Nah ini baru kesimpulannya bener nih kalau misalnya ini, tapi sayangnya ya lagi-lagi satu alur salah maka selanjutnya salah. Jadi gitu ya cara melihat ini band stop atau band pass filter. Jadi kalau ada bagian yang turun maka dia berarti band stop filter. Tapi kalau gambarnya gini ya, nah berarti ini kan ada thresholdnya, berarti kalau bentuknya seperti gunung seperti ini. Oke ulangi ya, jangan di situ deh ya, di sini lah ya. Jadi kalau bentuknya ada seperti ini, nah ini thresholdnya berarti ada 2 frekuensi cut off.
ada dua frekuensi cutoff, dan di antara frekuensi cutoff ini kan berarti di atas threshold, berarti kan ini yang dilewatkan. Nah ini berarti termasuk yang band pass filter. Kalau yang ini band stop filter, bentuknya seperti ini ya. Dan bentuknya nggak harus launching gini, bisa jadi bentuknya adalah ini, bisa ya. Ini band pass filter. Kalau band stop filter bisa jadi, nah gini, ini band stop filter. Saya tulisin deh. Yang atas dua ini adalah band pass filter. Saya kasih gambar ya. Ini termasuk yang band pass filter, dua gambar ini. Kemudian yang dua gambar ini adalah termasuk yang band stop filter. Bentuknya ini ya, kayak lembah. Kalau ini kayak gunung, band pass filter. Oke, saya mau nunjukin satu lagi, ada gambar yang bagus nih. Ini jawabannya sih kurang lebih sama ya. Ini tiba-tiba high pass filter, nggak tahu dari mana ya. Ya salahnya di situ aja, salah di yang E-nya aja. Ini juga ya, tapi yang beda adalah di gambarnya. Ini saya suka nih. Jadi antara 0 dan 0,5 ini jaraknya harusnya sama ya. Ini kalau turun lagi ini lebih bagus nih. Kalau ini di garis ini di garis ini lebih bagus nih. Jadi ada perbedaan ya antara jarak yang 0,5 sama jarak yang dari 1,3 ke 10. 1,3 ke 10 kan jaraknya sekitar 8,7 ya, sekitar itu. Sementara kalau yang 0,5 2 ke 0,56 kan 0,04. Jadi jaraknya sangat dekat ya. Nah ini bagus nih, ada skalanya seperti ini. Nggak harus yang lurus-lurus banget gambarnya ya, tapi justru kalau yang seperti ini nih justru lebih bagus nih. Ada skalanya. Sama kayak yang bawah. Ini juga dari 1,3 ke 10 dia jauh sekali ya. Dibandingkan kalau 0,52 dan 0,56 ini kan 0,04, jadi dia deketan. Maka dia juga deketan angkanya. Nah ini yang bagus nih. Ini menurut saya bagus, walaupun cuman yang E-nya aja yang salah, yang lainnya sih sudah benar. Oke, mungkin itu aja tugas ya. Kita langsung balik lagi ke materi utama kita. Oh, belum selesai ternyata, masih ada ke peran pole. Jadi kalau kita lihat peran pole-nya ya, pole low pass filter akan terbentuk jika kita bisa meletakkan pole di sekitar 1. Kemudian high pass filter akan terbentuk jika kita bisa meletakkan pole di sekitar -1. Membuat band pass filter jika bisa meletakkan pole di sekitar J dan -J. Band stop filter apabila kita bisa meletakkan pole di sekitar 1 dan -1. Ini kebalikannya dari 0 ya. Ini 0, kebalikannya. Nah, kita lihat nih yang filter kemarin ya. Filter kemarin. Soal kemarin ini kan sebenarnya 0-nya itu kan min 0,9 ya. Ini 0-nya sama dengan 0,9 ya, 0,9. Berarti Zero 0,9 filternya adalah LPF. Oh, sorry. Yang di sini ya. Ini kan supaya menjadi kok 0 sih? Pole ini ya. Pole yang pertama kan 1 per Z min 0,9. Jadi pole-nya adalah 0,9. Pada saat pole-nya 0,9, filternya adalah LPF. Kita lihat apakah benar atau enggak. Pole-nya di sekitar 1, 0,9 kan dekat sama 0,1 ya, dibandingkan sama -1, dibandingkan sama J dan -J. 1 dan -1 juga dua-duanya nggak terpenuhi, maka dia termasuk yang LPF.
sudah betul ya. Kemudian satu lagi yang bawah, yang ini ya, ini adalah zeronya sama dengan min 0,9. Nah sekarang kita zeronya min 0,9, filternya adalah HPF, berarti kan mendekati min 1 ya, nih ya, mendekati min 1, jadi dia HPF. Nah, sudah sesuai ya. Jadi itu karakteristiknya berbeda antara peran pol dan peran zeros. Kemudian sekarang kita akan lihat ada satu rangkaian ya, rangkaiannya seperti ini. Tentukan pol dan zeronya. Nah ini pol dan zeronya. Sekarang kita coba cari pol dan zeronya. Kita tampil. Ini kemarin ada yang menyarankan suruh pakai spidol ya. Nih, sekarang sudah mulai pakai spidol. Spidol kecil tapi ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. HZ sama dengan, ini kan kemarin saya udah kasih tahu cara cepatnya ya, yaitu pakai sigma forward per 1 min sigma tuh sama dengan forwardnya ini yang atas 1 ditambah dengan ini min 2 kali Z pangkat min 1, berarti 1 dikurang 2 Z pangkat min 1 per 1 min, rumusnya kan 1 min sigma loopnya adalah 0,8 kali Z pangkat min 1. Ini ya bagian yang baliknya kan 0,8 Z pangkat. Nah supaya bisa mencari pol dan zeronya, kita perlu dikalikan dengan pangkatnya harus yang positif, maka Z per Z sama dengan Z min 2 per Z min 0,8, berarti polnya adalah polnya sama dengan 0,8, zeronya sama dengan 2. Oke, kalau kita lihat berdasarkan ini, zeronya lebih dekat kemana nih? Zeronya lebih dekat ke 1 ya, tentunya ya. Berarti dia menghasilkan high pass filter. Ini akan menghasilkan HPF. Sedangkan kalau 0,8 pol 0,8 paling dekat di mana? Paling dekat jelas di sini ya. Dengan 1 ya. Kalau min 1 jauh ya kan. Selisihnya dia sekitar 1,8. Ini juga nggak mungkin, di sini nggak mungkin. Ya berarti yang 1 hasilnya adalah LPF. Nah kira-kira nanti akan menghasilkan filter apa? Pertanyaannya kan itu kan tadi merupakan filter apa. Nah supaya bisa tahu berarti kita harus mencari menggunakan respon magnitude. Supaya sebelum kita dapat respon magnitude, kita harus mentransformasikannya ke transformasi pas. Transformasi Laplace dengan mengubah Z menjadi E pangkat J omega sama dengan E pangkat J omega min 2 per E pangkat J omega min 0,8 sama dengan cos omega plus J sin omega min 2 per cos omega plus J sin omega min 0,8. Dikumpulkan dulu yang real dengan real, imaginer dengan imaginer. Cos omega min 2 plus J sin omega
per cos omega min 0,8 plus J sin. Kemudian setelah ini bisa kita cari respon magnitude-nya. Sama dengan akar dari cos omega min 2 kuadrat tambah dengan sin 3 di kuadrat per akar dari cos omega min 0,8 ini dikuadratkan ditambah dengan sin omega ini dikuadratkan. Hasilnya gimana? Kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Kan ini kan ya, pakai tabel 7. Fx nya akar dari kurung cos tutup kurung min dua tutup kurung kuadrat tambah dengan buka X. Ini ada 2 ya, sini kurungnya ya, jangan lupa ya. Tutup kurungnya 2 kali ya, terakhir kuadrat. Bawahnya akar dari buka kurung cos omega tutup min 0,8 tutup kuadrat ditambah dengan buka kurung sin alpha x. Kenapa D? Nah, tutup kurung mulai dari 0 akhiri di 2pi, langkahnya adalah pi bagi nah, jika digambar di 0 adalah 5, pada saat pi dia ketemunya adalah 1,66 dan pada saat 2pi dia 5 lagi, jadi di tengah turun ya. Nah, ini kalau bisa digambar yang presisi ya, tapi kita biar cepat, biar nggak terlalu lama, maka saya gambar cepat aja. Ini pi, ini 2pi ya, sini 5. Nilai yang terkecil adalah 1,66 ya, 66. Sebenarnya perlu dicari titik tengahnya, tapi ini polanya sebenarnya terus gitu ya. Saya nggak tulis, nanti terlalu lama videonya. Jadi kalau mau itu biar kelihatan apakah di tengah ada turun, ada naik. Nah, itu bisa menentukan dia low pass filter atau band pass filter atau band stop filter, kayak yang tadi saya kasih contoh. Itu punya si siapa lagi, rahasia ya. Pokoknya yang tadi contoh lah ya, yang respon magnitude-nya salah. Kalau misalnya ada bagian yang turun dan kemudian naik lagi, itu bisa jadi band pass atau band stop filter. Jadi karena ini nggak ada, saya udah ngecek ya, berarti dia termasuk yang low pass filter. Ini menjadi low pass filter. Dilihat dari 0 sampai ke pi nya. Karena di sini
di frekuensi rendah dia tinggi dan di frekuensi tinggi dia rendah, maka dia termasuk yang low pass. Dan kalau dilihat dari sini, itu kan itu juga. Nah, 0,8 jika dibandingkan dengan 2, lebih dekat mana yang dekat dengan 1 ya? Kalau 0,8 selisihnya dengan 1 adalah 0,2. Sementara kalau 2 jaraknya dengan 1 itu adalah 1 ya. Jadi lebih dekat dengan yang full 0,8, maka LPF lebih kuat, maka hasil akhirnya filternya adalah LPF karena yang di sini lebih kuat karena lebih dekat dengan 1 tuh ya. Oke. Selesai ini transformasi Fourier. Sekarang transformasi discrete ini sudah terjawab ya, pole dan zeronya. Pole-nya adalah 0,8, zeronya filternya adalah filter low pass filter karena ya dilihat dari respon magnitudenya dari 0 sampai dengan pi, polanya adalah di 0 dia tinggi terus turun sampai ke pi, terus turun ke pi, maka dia termasuk low pass filter yang dia di frekuensi rendah dilewatkan, frekuensi tinggi justru di. Oke, lanjut ke masuk ke materi yang hari ini benar-benar nih ya. Materinya adalah transformasi Fourier discrete. Jadi transformasi Fourier discrete adalah transformasi Fourier yang diambil sebanyak n sampel pada interval 0 sampai dengan 2pi. Dan jarak antar intervalnya adalah 2pi per, ini adalah di atas respon magnitude, di bawah adalah respon fasa. Tapi ini gambarnya adalah 1pi ya, harusnya sampai 2pi. Nah ini contoh samplingnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sampling nih. Kalau 5 sampling gini. Kita langsung lanjut ke contoh soalnya aja. Nah ini Hn sama dengan do n min 0,9 do n min 1. DFT 4 titik ya. Discrete Fourier transform, sama-sama transformasi Fourier discrete itu sama. Yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa. Kalau transformasi Fourier discrete berarti bahasa Indonesia, tapi kalau discrete Fourier transform itu adalah bahasa Inggris. Oke, DFT 4 titik. Kita cari dulu jarak antar intervalnya. Jarak antar interval tadi rumusnya adalah 2pi per n. 2pi per n. N adalah titik sampelnya ini. Berarti 2pi per 4 sama dengan pi per 2 ya. Maka bisa kita buat, sebelumnya kita transformasi Fourier dulu dari Hn itu. Sebelum kita bisa mentransformasi Fourier, kita harus mentransformasi ke do n min 0,9 do n min 2 ya. Maksimalkan dulu ya. Kita transformasi dulu ke Z, transformasi Z. Transformasi Z, Hz sama dengan do n ditransformasi Z jadinya 1. Jadi transformasi Z jangan sampai lupa ya, walaupun itu materi UTS tapi masih dipakai di UAS nanti. Do n ditransformasi Z jadi 1, 0,9 karena ini variabel bebas tidak ada ini, maka langsung ditulis
do n tadi 1 ya, tapi ada pergeseran min 1, jadi dia dikalikan dengan z pangkat min 1. Transformasi Fourier-nya gimana? He pangkat j omega. Tinggal diubah yang tadinya ada z diubah menjadi e pangkat j omega 1 min 0,9 e pangkat min j sama dengan 1 min 0,9 cos buka kurung ya omega min j sin omega dikalikan jadinya sama dengan 1 min 0,9 cos omega ini kali ini ya terus ini plus 0,9 j sin ya. Oke sekarang ganti kertas aja ya. Sebentar biar tetap kelihatan tapi nah ini ya h e j omega nya adalah 1 min 0,9 cos omega, ini bagian yang realnya ya. Ini adalah komponen real, yang ini adalah komponen, maka biru aja. Respon magnitudenya ya pangkat j omega sama dengan akar dari 1 min 0,9 cos omega ini dikuadratkan tambah dengan 0,9 sin omega dikuadratkan. Selanjutnya untuk respon fasanya sama dengan arcstan dari imajiner per real 0,9 sin omega per dan cos. Kita masukkan ke dalam kalkulator. Oh iya, kita tentukan dulu nih jarak intervalnya tadi adalah pi per 2 dan 4 titik ya. Omeganya sama dengan 0 dari 0, mulai dari 0 pasti dari 0 ditambah dengan pi per 2 ya kan. Ini jarak interval tadi saya tunjukkan lagi. Jarak antar interval adalah 2pi per n. Ini 2pi per 4 karena dapat dari sini berarti pi per 2. Makanya dari 0 ditambah pi per 2 ya pi per 2 ya. Per 2 ditambah pi per 2 ditambah pi per 2 jadinya pi. Tambah pi per 2 lagi jadinya adalah pi per 3 pi per 2 ditambah pi per 2 lagi 2pi. 2pi nanti hasilnya akan sama dengan 0 dan ini adalah DFT 4 titik 1 2 3 4 pas sesuai dengan soalnya yaitu DFT 4 titik. Maka yang dicari ya ini sesuai ya dari 0 pi per 2 pi 3 pi per dan ini dicari respon magnitud dan respon fasanya. Sorry, respon magnitud dulu baru respon fasa ya. Kita pakai kalkulator. Akar dari kurung 1 min 0,9 cos alpha x tutup kurungnya 2 kali ya kuadrat ditambah dengan kurung
sin alpha x kurung tutup kurung sama dengan dimulai dari 0 diakhiri di 3pi/2 kemudian langkahnya adalah pi dibagi dengan 2. Maka hasilnya 0,1 0,1 1,41. Kayaknya ada yang salah nih. Bentar ya. Oh, ini belum pakai 0,9. Ini ya, tadi masih belum menggunakan 0. Nol 0,1, 1,34, 1,9, lalu 1,34 lagi. Ya, ini sudah betul. Ini 1,34, sini 1,9, ini 1,34. Oke, sekarang respon masanya. Arcstan dari imajiner 0,9 sin alpha x kurung ya 1 min 0,9 sin cos alpha x kurung sama dengan mulai dari 0 akhiri di 3pi/2 2pi hasilnya 0,732 0,732 0 lagi dan min 0,732. Ya, ini ada 4 titik ya, 1 2 3 4. Ini adalah respon magnitude, ini salah ya, bisa dipakai. Kemudian ini adalah respon fasa. Nah, ini belum selesai, kita ubah, ini adalah polar diubah ke dalam rektangular. Untuk K sama dengan 1 K sama dengan 0, maka HK sama dengan 0,1 sudut ini ya, 0,1 sudutnya adalah 0, maka sama dengan 0,1. Kemudian untuk K sama dengan 1, HK sama dengan 1,34 sudut 0,732 sama dengan berapa nih? Oke, kita ubah ke modenya kompleks ya. Diubah dari yang tadinya polar ke rektangular. 1,34 sudut 0,733. Hasilnya adalah 0,99 ditambah dengan 0,89 I ya, sama dengan 0,99 ditambah dengan 0,89 I. Oke, kemudian untuk K sama dengan 2, HK sama dengan 1,9 sudut 0 ya, sama dengan 1,9. Sementara untuk K sama dengan 3, HK sama dengan 1,34 sudut min 0,73. Tinggal dikasih ya, dari kita edit ya, udah 1,34 sudut min 0,732.
cuman beda minusnya saja. Sama dengan 0,99 min 0,89 I. Ya, itulah ya sebenarnya kalau yang kemarin kita kerjakan ya. Kita lihat tugas lagi deh, balik lagi. Ini DFT berapa titik? Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi yang ini sudah pasti sama dengan ini. Jadi sebenarnya dari sini sampai dengan 7 pi per 4. Berarti ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari kita sudah melakukan DFT 8 titik. Nah, kalau sudah ada DFT berarti tergantung titiknya ada berapa, nggak harus dikerjakan sampai sebanyak itu. Tapi kalau DFT nya 8 titik berarti sama aja gitu ya. Kemudian itu tadi pakai cara yang sebelumnya nih. Nah, ini ada cara yang langsung, DFT dengan cara langsung atau menggunakan N titik. DFT menggunakan cara langsung atau N titik. HK sama dengan HE pangkat 3 sedemikian hingga omeganya adalah 0, omeganya adalah 1 2 pi per n, omeganya sama dengan 2 pi per n, omeganya sama dengan 3 2 pi per n, sampai dengan omeganya sama dengan n-1 2 pi per n. Artinya kalau n-nya kalau DFT 4 titik berarti ininya sampai berapa? 4 min 1 berarti 3 sampai sini ya. 3 kali 2 pi per 4 tadi. Makanya hasilnya yang terakhir adalah di 3 per 2 pi ya. 3 pi per 2 sorry. Kalau 4 titik itu kalau menentukan titik-titiknya. Sekarang kalau ini persamaannya, HE pangkat J omega sama dengan HZ sedemikian hingga Z sama dengan E pangkat J omega. Dan ini dihitung dari sigma dari N sama dengan min tak hingga sama dengan hingga HN Z pangkat N sedemikian hingga Z sama dengan E pangkat J omega. E pangkat yang Z yang ada di sini dimasukkan E pangkat J omeganya ya. Jadi berubah jadi sigma dari N sama dengan min tak hingga sampai tak hingga HN E pangkat min J. Kemudian karena ada sampling, jadi ya K-nya sesuai dengan K-nya, HK sama dengan sigma dari N min tak hingga sampai tak hingga HN E pangkat min J 2 min JN 2 pi per N. Nah, ini sebenarnya kan dapat dari sini nih. N-nya itu kan N yang keberapa ya kan? Kemudian 2 pi per N. Nah, ini dapat dari samplingnya. Oke, langsung aja ya. Nah, ini sama kayak konvolusi kemarin. Kalau dilihat persamaannya kayaknya susah, padahal cuman cerminkan terus geser kali jumlah kan sebenarnya cuman. Ini juga sebenarnya lebih sederhana ya. Nanti kita lihat nih. Ini contohnya ya. Adalah tentukan koefisien DFT 4 titik dari sistem tersebut. Sistem ya, kurang S nya. Oke, kita tulis dulu nih HN nya sama dengan HN sama dengan 3 do N ditambah dengan 2 do N min 1 ditambah dengan 4 do N min 2 ya. Nah, kita buat langkahnya adalah kita buat deret terlebih dahulu. Kita maksimalkan aja ya. Kita buat deret jadinya adalah, dan deretnya harus ada 4 angka. Ini 3 2 4 ya. Ini pada saat N sama dengan 0, ini pada saat N sama dengan 1, ini pada saat N sama dengan 2, dan N pada saat sama dengan 3 titik ya. 0 1 2 3 4.
Pas. Kemudian setelah itu kita akan mencari ini ya, apa ya, omeganya di berapa gitu ya, omeganya ini bagian sininya kita cari, dan kita buat satu buah garis ya Cartesian. Ini real, ini imaginer. Kita buat satu buah lingkaran dan jari-jari satu. Untuk K sama dengan 0, K sama dengan 0, maka ini satu sudut 0 sama dengan 1. Satu posisinya ada di mana? Ya namanya satu sudut 0 ya di situ kan. Ini ya. Kemudian untuk K sama dengan 1 adalah 1 sudut 1 kali 2pi per n. N-nya adalah 4. Ini di F 4 titik ya. Pi per 4 sama dengan 1 sudut pi per 2. Pi per 2 itu sebenarnya berapa? Kalau 1 pi itu 180, berarti kalau pi per 2 berarti sudut 90. Berarti ada di mana? Berarti harusnya ada di sini ya. Angkanya berapa sih? Nah, masukin nih. Ingat ya, ini dalam radian ya. Ya harus dalam 1 sudut pi per 2, pi per 2, hasilnya adalah i. Benar ya, di sini adalah i ya kan. Ini kan memang i ya. Ke atas i, ke samping kanan adalah 1, ke samping kiri adalah min 1. Nah, setelah itu K sama dengan 2, 1 sudut 2 kali 2 pi per 4 sama dengan 1 sudut, ini belum ditulis ya, ini sama dengan i, 1 sudut pi ya. Kalau 1 sudut pi berarti sudutnya adalah 180 derajat, berarti ada di sini. Berarti angkanya adalah berapa? Min 1 jelas, tapi kita coba pakai kalkulator. Kelihatan nggak ini 1 sudut pi, hasilnya adalah min 1 ya, karena posisinya ada di sini 180 derajat ya, dari sini min 1. Kemudian untuk K sama dengan 3, 1 sudut 3 kali 2 pi per 4, hasilnya adalah 1 sudut 3 pi per 2 sama dengan ini dari min 1 ya. Tiga pi per 2. Sini adalah min i ya, benar ya, karena ada di sini. Ini kan sebenarnya 270 derajat kan. Min i. Nah, ini buat apa sih sebenarnya? Nanti akan kita pakai tanda buat dulu tanda panah searah dengan jarak searah dengan jarum jam. Oke. Ini min i ya. Sekarang kita bisa langsung cari DFT titik pertama untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka H0, sorry ini H besar, H0 akan sama dengan H0 akan sama dengan H0 kecil kalikan dengan 1. Selalu H awal H0 dikalikan
Dan berarti awalnya adalah mulai dari sini ya. Kemudian langkahnya berapa dilihat dari sini. K-nya berapa? Kalau K-nya 0 berarti langkahnya adalah 00. Berarti H1 dikalikan dengan langkahnya 0 berarti kan tetap di situ ya. Dari sini nih. Dikalikan dengan 1. Tambah lagi H2 dikalikan dengan sebelumnya di 1, langkahnya 0 berarti tetap 1. H3 tambah dengan H3, ini boleh tulis 0 juga boleh, nanti kita akan tulis 0 ya, tapi ini kita H3 sebelumnya di 1, langkahnya 0 berarti dikalikan dengan H sama dengan H0 nya ini adalah 3 dikalikan dengan 1 tambah dengan H1 nya adalah 2 dikalikan dengan 1 ditambah dengan H2 nya adalah 4 dikalikan dengan 1 ditambah dengan H3 nya adalah 0 dikalikan dengan 1 sama dengan hasilnya sama dengan betul. Oke, lanjutnya ke K sama dengan 1. H1 sama dengan H sama dengan 0 dulu ya. Awal tuh dimulai dari H sama dengan 0 dikalikan dengan 1 ditambah dengan H1 dikalikan dengan, nah yang berubah di sini. Awalnya adalah di 1, melangkahnya adalah 1. Maka dan melangkahnya adalah searah dengan jarum jam. Berarti kalau melangkah 1 dari sini pindah ke sini, min I. Dikalikan dengan min I. Ditambah dengan H2 dikalikan dengan berapa? Dari min I melangkah 1. Dari min I melangkah 1 berarti ke min 1. Ditambah dengan H3 nya 0, boleh langsung. Sama dengan H0 nya adalah 3 dikalikan dengan 1 ditambah dengan H1 nya adalah 2 dikalikan dengan min I ditambah dengan H2 nya adalah 4 dikalikan dengan min 1. Hasilnya adalah sama dengan ini 3 ditambah dengan min 2i ditambah dengan ditambah dengan min 4 ya. Hasilnya adalah min 1 min 2 gitu ya. Ini langsung sudah dalam bentuk rektangular, sudah enggak polar dulu. Kita harus mengubah lagi dari polar ke rektangular, dan sebenarnya ini meringkas dari kalau misalnya ini kita pakai yang E pangkat J omega, akan muncul 2 E pangkat J omega. Di sini berarti muncul cos, di sini muncul cos, di sini muncul sin, di sini muncul sin. Wah, makin lagi ya kan. Lebih sederhana yang seperti ini. Ini tinggal masukin kalkulator aja nih. Kalau misalnya bingung, sebenarnya tinggal masukin kalkulator pun beres. Oke, lanjut lagi ya. Tanda ini masih akan kita pakai. Kita lipat dulu aja deh. Kita bolak-balik kita lihat gambar ini. Nah, gambar ini ya akan sering dipakai nih. Ya kan tadi untuk K sama dengan 1 udah, tinggal K sama dengan 2. Untuk K sama dengan untuk K sama dengan 2, maka H2 sama dengan H0 selalu dikalikan dengan
1 ditambah dengan H1 dikalikan dengan, nah sekarang langkahnya 22. Dimulai dari 1, langkahnya 2. 1, 2 dikalikan dengan min 1. Ditambah dengan H2 dikalikan dengan, dari sini melangkah 2. 1, 2 dikalikan dengan, berarti H3-nya dikalikan dengan, ya boleh tulis boleh enggak ya, atau 0 juga boleh lah langsung karena ini kan. Atau H1-nya sebenarnya dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan min 1. Sama dengan H0-nya adalah 3 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 2 dikalikan dengan min 1 ditambah dengan 4 dikalikan 1. Hasilnya adalah 3 dikurang 2 ditambah 4 sama dengan, tinggal satu lagi yaitu K sama dengan 3. Karena 4 titik ya sampai K sama dengan 3. 0, 1, 2, 3. Ada 4 ya. 0, 1, 2, 3. K sama dengan 3. H3 sama dengan H0 dikalikan dengan 1 ya. Tetap ini awal. Ditambah dengan H1 dikalikan dengan, dari sini 3 langkah, 1, 2, 3 dikalikan dengan I ya. Tambah dengan H2 dikalikan dengan, dari sini maju 3 langkah, 1, 2 ya. Min, tambah dengan H3-nya 0 boleh. H0-nya adalah 3 dikalikan dengan 1 ditambah dengan H1-nya 2 dikalikan dengan I ditambah dengan H2-nya 4 dikalikan dengan min 1. Hasilnya adalah 3 ditambah 2I tambah dengan 4 sama dengan ketemu min 1 min plus. Sudah selesai ini. Nah, ada satu soal lagi ini, tapi ternyata udah 1 jam ya. 1 jam lebih 2 menit nih. Nah, kita saya jadikan tugas saja, tapi kalau langsung tugas kayaknya nanti bakal susah. Jadi saya kasih tahu dulu nih. Tentukan koefisien DFT 4 titik dari sistem tersebut. 8 titik nih ya. Saya kasih tahu gambarnya dulu ya, kayak apa kali ya. Nanti kalian susah lagi menentukan gambarnya ya. Gambar ininya nih ya. Gambar ininya nanti kalian susah lagi menentukannya. Nah, saya gambarkan dulu dan saya kasih contoh lah, K sama dengan 0 dulu atau sampai K sama dengan 1 aja ya. Oke, kita buat lingkarannya dulu ya. Atau kita buat deretnya dulu. HN sama dengan DFT 8 titik. HN sama dengan 2. Oh, ini ternyata kalian belum lihat ini ya. Jadi perhatikan sistem bawah ini, HN sama dengan 2 do N ditambah dengan do N min 2 ditambah dengan 3 do N min 3. Dan ini harus hati-hati ya dalam membuat deretnya. Perhatikan lagi, ini ada tiba-tiba ini 0 kemudian 2 3, berarti ada satu yang jangan sampai ini salah. Ini soalnya ya. Nih tadi saya belum menunjukkan, ternyata 2 do N ditambah dengan do N min 2 ditambah dengan 3 do N min 3. Ini juga sama nih. Ini kalau pakai E pangkat J omega akan muncul 2 cos dan akan muncul 2 sin di sini nih. Udah pusing itu, udah panjang jadinya kalau pakai rumus yang sebelumnya. Nah, kita pakai yang DFT cara langsung. Maka kita harus menentukan
gambar dulu satu buah lingkaran ya tadi ya. Lingkaran dengan jari-jari satu. Di sini udah pasti nih 8. Kalau ada lingkaran dibagi 8 kan berarti ini 4 udah pasti ya. 1, 2, 3, 4. Ada lagi di mana? Ya pasti tengah-tengahnya ya. Salahnya angkanya berapa? Kalau yang ini sudah ketahuan, ini 1. Ini I. Ini -1. Ini min I. Cara cari tahu angkanya itu dari mana? Dari kayak yang tadi ini. Yang mana? Yang ini ya. Nih. Caranya adalah dengan ini. K sama dengan 0 adalah 1 sudut 0. Ini 1. Ini udah ketemu ya kan? 1. Kemudian K sama dengan 1 berarti 1 sudut 2pi 1 kali 2pi per 8. Ini kita bisa pakai ans kayak yang itu. Ini ya biar cepat ya. Oke, nih modenya kompleks. Sorry. Kita harus cek dulu 0 sama dengan. Jadi ansnya sudah diisi 0 ya. 1 sudut buka kurung, buka kurung tapi langsung per ans kali 2pi per 8. Ini 1 sudut 0 ya. 1 sudut 0. Ini yang pertama nih ya, K sama dengan 1. K sama dengan 2. K sama dengan 3. K sama dengan 4. K sama dengan 5. K sama dengan 6. K sama dengan 7. Nah itu ya, caranya seperti itu nih. Jadi kita udah tahu nih angka-angkanya berapa aja. Ini cara cepatnya nih. Nanti kalian pelan-pelan nih, pause-pause aja lah ya. Untuk yang K sama dengan 1 berarti 1 sudut 1 kali 2pi per 8. Hasilnya adalah akar 2 per 2 ditambah dengan akar 2 per 2i. Berarti di sini akar 2 per 2 plus akar 2 per 2i. Kalau yang di sini akar 2 per 2 min yang depan ya, plus akar 2 per 2i. Tahu dari mana? Ini kan 1, 2, 3, 4. Dari ini 0, 1, 2, 3. Pada saat 3 kan ya ketemunya min akar 2 per 2 plus akar 2 per 2. Mau pakai cara manual seperti ini juga boleh nih ya. Kalau yang bingung maka pakai cara yang manual seperti ini. Nah ini nggak saya tuliskan biar cepat aja, jadi saya langsung pakai kalkulator. Tapi saya ngitung pakai cara cepat. Oke, yang sini adalah min akar 2 per 2 min akar 2 per 2i. Kemudian kalau yang sini akar 2 per 2 plus akar 2 ini min akar 2 per 2 gitu ya. Ini gambar dari lingkarannya yang terakhir nih. Kalau ada pertanyaan nanti boleh diajukan aja ya. Ini adalah min i, di sini min akar 2 per 2, di sini min akar 2 per 2 i ya. Panahnya tetap sama searah dengan jarum jam. Kemudian kita jadikan ini deret sama dengan kayaknya yang hitam aja ya. Sama dengan ini n sama dengan 0, berarti dimulai dari situ 2. Pas n sama dengan 1 nggak ada berarti 0. Pas n sama dengan 2 sama dengan 1. Pas n sama dengan 3 dia 3. Sisanya adalah 0. Berarti perlu berapa 0? Ya 4 lagi.
1 2 3 4 ya. Oke, itu deretnya. Sekarang kita bisa cari untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka koefisien DFT-nya berarti H0 ya, sama dengan H0 sama kayak tadi, dikalikan dengan 1. Ini pasti awal seperti ini. Ditambah dengan H1 dikalikan dengan langkahnya, bukan gini ya, tapi K sama dengan 0. Langkahnya adalah 0 dimulai dari 1, berarti ya tetap di 1. Ditambah dengan H2 dikalikan dengan 1 ditambah dengan H3 dikalikan dengan 1. 0, 1, 2, 3. Berarti udah ya. Karena ini sebelakangnya 0, nggak usah kita tulis. Nah, ini sama dengan H0-nya 2 dikalikan dengan 1. Ini 0. H2-nya 1 tambah 1 dikalikan dengan 1 tambah dengan 3 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah sama dengan 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 6. Ya, gitu. Satu lagi ya, saya kasih contoh nih. Nanti kalian tugasnya adalah melanjutkan sendiri. Untuk K sama dengan 1. H1-nya ini sama dengan seperti biasa, H0 dikalikan dengan 1 ditambah dengan H1 dikalikan dengan, nah ini yang berubah. Langkahnya adalah 1, berarti ke sini. Berarti ini dikalikan dengan akar 2 per 2 min akar 2 per 2i. Ditambah dengan H2 dikalikan dengan, dari sini melangkah 1, dari sini melangkah 1, dikalikan dengan min i. Ditambah dengan H3 dikalikan dengan melangkah 1 lagi, berarti ke sini, berarti min dikalikan dengan min akar 2 per 2 min akar 2 per 2 iya. Sama dengan H0-nya adalah 2 dikalikan dengan 1 ditambah dengan H1-nya adalah 0, nggak usah ditulis, boleh. H2-nya adalah 1 dikalikan dengan min i ditambah dengan H3-nya adalah 3 dikalikan dengan min akar 2 per 2 min akar 2 per 2. Oke. Kalau ada yang ngerasa kesulitan ya menghitung ini, udah tinggal masukin aja ke kalkulator, udah selesai itu. Kita masuk mode kompleks ya. Ini 2 kali 1, udah tulis aja semuanya nih ya. Cara paling udahlah, langsung tambah 1 kali i ditambah dengan 3 kali dalam kurung min akar 2 per 2 min akar 2 per 2 i ya, tutup kurung. Udah ketemu deh. Yuh, apa kacau ya. Aduh, sebentar ya, kita ulang lagi nih ya. Terusnya nggak kacau sih. Oke, 2 kali 1 ditambah dengan i aja ya, langsung min i ya, tambah dengan ya udahlah 1 kali min i ditambah dengan 3 dikali dalam kurung min akar 2 per 2 min akar 2 per 2 i kurung sama dengan ya, ketemu ya. Ini udah langsung dimasukkan aja seperti itu.
hasilnya adalah ini. Nah, sama dengan ini ya, ini saya cuma nyalin aja. 2 kali 1 ditambah dengan 1 kali min I ya, ditambah dengan 3 kali dalam kurung min akar 2/2 min akar 2/2 I sama dengan, ketemu deh itu, sama dengan 4 min 3 per akar 2. Boleh dibuktikan lah itu bener apa enggak. 4 min 3/2/2 min 2 plus 3 akar 2/2 I. Oke, itu hasilnya ya. Ini boleh disalin sendiri lah di kalkulator, hasilnya adalah ini. Ini sudah betul. Nanti soal ini dilanjutkan sendiri. Kemudian untuk satu lagi tugasnya adalah yang ini, tapi menggunakan cara langsung, tidak menggunakan cara yang sebelumnya. Jadi ada 2 soalnya, sama yang ini ya. Tugasnya ada 2 itu. Oke, sudah cukup nih, sudah hampir 1 jam 20 menit ya. Ini sudah hampir jam lebih 20 menit. Terima kasih yang udah kuliah ini. Mudah-mudahan semuanya bisa menerima ikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin dulu sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.